Oke, sudah saya rekam ya. Gini, ini kan perkuliahannya ngitung ya, hitung-hitungan ya. Nanti teman-teman saya minta bantu saya menghitung ya, jangan cuma saya yang ngitung. Nanti kalau saya panggil dihitung ya, tolong ya. Sepakat ya? Halo? Sepakat nggak nih? Halo? Sepakat? Bantu saya menghitung? Sepakat? Yang lain sepakat? Sepakat semua? Bantu saya menghitung? Sepakat nggak? Halo? Halo? Halo, halo. Sepakat Mas? Mas Rio gimana? Sepakat nggak? Sukarelawan saja Pak, menurut saya Pak. Oh, sukarelawan. Yang mau menjadi sukarelawan siapa? Yang mau menjadi sukarelawan siapa? Ini teman-teman yang pakai, terutama yang dibuka pakai laptop bisa sambil ngitung ya, bantu saya, atau yang pakai HP juga boleh hitung di kalkulator. Oke, saya tunjuk aja ya, bantu saya menghitung biar adil. Satu-satu ya, perempuan satu, laki-laki satu ya. Oke. Listiawati Fitri ada? Ada Pak. Bantu saya ngitung ya. Satu lagi yang putra Agung Tri ada? Hadir Pak. Oke. Siap ya, ngitung. Bantu saya ngitung ya. Oke. Baik, saya share screen ya. Kenapa teman-teman saya tunjuk untuk bantu menghitung ya, supaya ini aja sih, supaya bukan untuk apa-apa, tapi untuk supaya kita ada keterikatan lah. Kita sama-sama ya, sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Baik, saya buka perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Sehat Pak. Oke. Oke. Ini ya, simulasi itu di kasusnya ya, yang ada yang saya share di LMS kemarin itu terkait dengan TF-IDF ya, term frequency inverse document dan vector space model. Jadi begini ceritanya, term frequency inverse document nanti itu untuk pembobotan sebuah dokumen, tapi ketika dokumennya itu bobot yang dicari belum memenuhi, nanti kita lanjutkan hitung menggunakan vector space model atau VSM ya. Nah, sebetulnya perkuliahan pada kali ini kita sudah harusnya membahas tentang Elasticsearch. Tapi karena ini di pekan kemarin belum dijelaskan, saya jelaskan dulu saja karena nanti akan saya bawakan untuk soal UTS.
Oke, sepakat ya soal UTS-nya seperti itu ya nanti ya. Nanti untuk datanya beda-beda. Terus juga kayaknya dikerjakannya pakai folio aja deh. Pakai folio, terus nanti di-scan. Di-scan, jadikan PDF, dikumpulin gitu aja. Oke ya. Baik ya, nanti soal ujiannya kayak gitu. Oke, di sini ada simulasi studi kasus ya, yaitu terdapat 3 buah dokumen D1, D2, dan D3 yang akan dicari bobot tertinggi dengan kata kunci pengetahuan logistik menggunakan vector space model. Nah, pada awalnya kita harus menghitung menggunakan rumusnya, yaitu term frekuensi dikali dengan inverse dokumen. Nah, caranya seperti apa? Di awal saya imajinasikan ya bahwa dokumen yang dicari ini anggap saja seperti kita searching di Google. Nah, kalau kita searching menggunakan kata kunci atau keyword ya, pengetahuan logistik ini istilah lainnya kalau tidak kata kunci ya query atau keyword itu sama aja. Tapi ini saya singkat kata kunci ya. Jadi pengetahuan logistik kalau kita searching di Google, cocoknya dengan yang mana sih dokumennya gitu. Nah, yang dokumen misalkan dokumen yang ini kalau yang paling sesuai berarti bobotnya yang paling tinggi ya. Nah, itu paling atas. Nanti yang nomor 2 yang bobotnya lebih ini ya, lebih rendah daripada yang ketiga misalkan, terus dan seterusnya. Jadi yang pertama itu biasanya yang bobotnya lebih tinggi, diikuti yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi itulah algoritma pencarian. Oke, kenapa kamera saya? Oke, jadi itu algoritma untuk pencarian atau pembobotan dokumennya. Nah, apa hubungannya? Yaitu hubungannya relevansi ya antara kata kunci ini dengan dokumen yang ada atau disediakan. Ini dokumen atau disebut juga atau dinotasikan dalam N atau bisa juga sebagai korpus ya. Oke, jadi tidak harus dokumen ini ya, tapi bisa juga menggunakan dokumen-dokumen yang lain. Bisa paragraf, bisa apapun. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Barangkali teman-teman ada yang belum paham yang saya ceritakan. Saya lanjutkan. Gimana, Mas Agung sama Mbak Listiawati Fitri? Panggilannya siapa ini, Mbak Fitri ya? Atau Mbak? Iya, Pak. Oh, Listia. Mbak Fitri. Oh, Mbak Listia. Oke. Saya lanjutkan ya. Siapa? Oke. Oke, Mas, santai aja, Mas. Oke, jumlah dokumennya ada berapa? Berapa, Mas, ini, Mbak? 3. 3 ya. Kita tulis 3. Iya. Kita tulis 3 di sini. Kemudian ada proses lagi yang namanya ini baru menghitung dokumennya ya. Ada lagi proses yang namanya tokenisasi atau stemming, yaitu seperti ini ya. Tokenisasi dan stemming. Ini saya gabungin aja sih, sebenarnya harusnya terpisah ya, cuman karena ya ini perhitungannya kan sederhana ya, jadinya digabung aja. Lagi pula juga tidak ada imbuhan, misalkan kalau tokenisasi. Oke, seperti ini ya. Misal di sini kalimat mana sih yang menjadi penting? Token mana yang menjadi penting atau kata-kata mana aja yang penting? Nah, itu kita ada kata manajemen, transaksi, logistik, pengetahuan, individu,
manajemen pengetahuan, transfer, pengetahuan logistik ya. Kalau yang antar, dalam, terdapat, itu disebut sebagai apa? Ada yang masih ingat? Halo? Ada yang masih ingat sebagai apa? Halo? Mas Agung ingat? Mbak Listiawati ingat? Halo? Lupa, Pak. Mas Agung lupa juga? Stopword apa ya, Pak? Ah, itu betul. Stopword. Oke, itu sebagai stopword ya. Jadi stopword itu kata-kata yang tidak memiliki makna ya, jadi dibuang aja. Oh ya, terkait dengan stopword itu dalam bahasa Indonesia sudah ada library stopwordnya ya, misalkan ya atau yang terus dan itu kan stopword di banyak kok sebetulnya listnya banyak banget. Cuman kalau saya sebutkan satu-satu nanti. Oke, jadi kita tokenisasi ya. Jadi ada kata manajemen, kemudian kita tabelkan sekalian aja deh biar nggak menyulitkan. Oke, di sini ada kira-kira nanti bisa 6 dokumen lah. Gini, jadi ada manajemen, ada transaksi, ada apa lagi? Logistik, kemudian transfer ya, kemudian oh ya, kalau tokenisasi seperti ini ya, jadi tidak ada yang uppercase, jadi lowercase semua, depannya tidak kapital. Ini ya. Setelah transaksi ada misalkan ini pengetahuan, ada lagi individu. Ini kalau mau diurutkan abjad juga boleh, itu nanti memudahkan ya. Oke, ini hasil tokenisasi dan stemmingnya ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ini masih kosong ya, nggak usah diabaikan aja. Kemudian kita lanjutkan apa yang namanya turn frekuensi. Singkatan rumusnya apa, Mas? F ya. Oke ya. Oke. Kita copy lagi aja ini ya, supaya memudahkan nanti pada saat perhitungan ininya. Oke, gini. Oke, yang ini dihapus saja. Delete, sorry, kehapus semua. Delete row, delete cell. Kok tambah sih? Delete mana sih, delete kolom? Delete kolom. Oke, ini kata kuncinya ya, atau keywordnya, kemudian dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Ini sebagai penanda aja sih. Nanti kita perhitungannya jadi lebih mudah dan maksudnya paham ya. Oke, ada korelasi di dalam dokumen ini dengan yang ada di term frekuensi, yaitu hubungan antara
Kalimat mana sih yang di ini? Yang ada di kata kunci? Yang ada di kata kunci apa aja? Kita punya kata kunci ini. Yang ada di sini yang apa? Logistik, Pak. Oke ya, logistik ya. Kita ada 1. Kemudian Pengetahuan. 1 ya. Pengetahuan, Oke. Pak. Jadi ini ya. Oke, yang lain berarti kosong ya. 0, 0, 0, dan 0. Kemudian kata manajemen di dokumen yang pertama ada ya. Oke. Kemudian transaksi ada. Logistik ada juga. Transfer nggak ada, pengetahuan nggak ada, individu nggak ada. Berarti 0 ya. Baik. Selanjutnya dokumen 2, pengetahuan antar individu. Yang ada pengetahuan individu ya. Berarti yang atas 0 semua. Gitu. Ini 0, 1, 1. Kemudian yang ini, manajemen ada ya. Pengetahuan ada juga. Ada. Logistik juga ada. Transaksi nggak ada ya. Logistik ada 1. Transfer ada juga 1. Pengetahuan ada 1 lagi ya, berarti 2 ini ya. Individu ada 0. Oke. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami apa itu term frekuensi, yaitu ini ya, kita menghitung kata kunci yang ada pada dokumen ya. Nah, itu kemunculannya. Nah, itu frekuensi. Ya, kemunculannya pada tiap dokumen dihitung di sini. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian kita menghitung kembali apa itu dokumen frekuensi. Dokumen frekuensi. Rumusnya apa? Pengen ingat? PF ya. Oke. Kita copy lagi aja deh, tapi sorry, pakai yang ini aja. Oke. Oke ya. Kata manajemen muncul di berapa dokumen? Mas Agung, Mbak Listia? 2, Pak. 2 dokumen ya. Iya. Oke, 2 ya. Transaksi berapa? 1 dokumen. 1 dokumen. Logistik? 2. 2 dokumen. 2 dokumen ya. Transfer? 1 dokumen. 1 dokumen. Pengetahuan berapa dokumen? 2 dokumen. 2 dokumen. Oke. Mbak Listia berapa dokumen, Mbak? Yang ini pengetahuan? Pengetahuan 2. Oke, 2 ya. Coba saya tanya teman-teman yang lain deh. Mas Rahmat ini berapa, Mas? Yang pengetahuan berapa dokumen? Mas Rahmat Syam. Iya, Pak.
Berapa dokumen, Mas? Eh, Satu apa, Pak? Satu. Yang pengetahuan ini satu dokumen. Iya kayaknya, Pak. Oke, satu ya. Iya, Pak. Saya tanya Mas Yoga ada Ada, Pak. berapa dokumen, Mas? 2, Pak. 2 dokumen ya. Oke, saya tanya siapa ya? Mbak Mawar ada? Ada, Pak. Mbak Mawar ini berapa dokumen, Mbak? 2, Pak. 2 dokumen ya. Oke, tadi ada yang sebutkan satu ya. Jadi yang benar yang satu atau 2, Mas Ferrari Arya? 2, Pak. 2 ya. Oke, ngitungnya dari mana, Mas? Kok bisa 2? Di itu kan dokumen 2 sama dokumen 3. Oke, Jadinya ada jadi 2 dokumen. Oke, terima kasih Mas Ferrari. Iya, Jadi Pak. dokumen ini ya dan dokumen ini ya. Jadi ini 1, ini 2 ya. Jadi bukan ini ditambahkan ini ya. Oke, sampai di sini seperti itu ya cara menghitung dokumen frekuensi. Yang individu ada berapa? 1. Di sini ya, cuma di sini aja ya. Yang lain kosong ya. Oke. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Pak, mau tanya boleh, Pak? Silakan. Untuk yang itu, Pak, yang dalam frekuensi TF, itu untuk kakaknya ditentukan sendiri atau bagaimana? Kok bisa ditemukan logistik sama pengetahuan? Oke. Ini pengandaiannya seperti ini ya. Kalau kita searching tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau kita searching atau melakukan pencarian, kita kan harus menentukan kata kuncinya ya. Nah, kata kunci yang kita akan gunakan itu ini. Jadi tadi ya kita sudah melakukan stemming, tokenisasi, kemudian stemming. Nah, kemudian pengetahuan dan logistik sebagai tokennya pada sebuah kata kunci ditemukan masing-masing 1 ya. Gitu. Jadi seperti itu Mas Rio. Kenapa nggak manajemen pengetahuan begitu, Pak? Boleh Mas. Kalau Mas Rio mau mau dirubah ininya juga boleh. Oh, berarti itu bebas ya, Pak ya? Yang penting Bebas. masuk untuk kata kuncinya aja ya, Pak ya? Bebas. Oh, oke. Suka-suka kita lah. Oh, oke, berarti bebas lah. Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Mbak Anissa Salsabila, Mbak Aprilia, mau bertanya nggak? Saya enggak, Pak. Nggak tanya, oke. Saya lanjutkan ya. Gimana Mas Agung? Lanjutin ya. Oke. Lanjut, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita menghitung lagi yaitu dari total dokumen ini ya. Kita punya 3 dokumen. Dokumen 1, 2, 3. Totalnya ada 3. Jadi seperti ini. Dokumen dibagi dokumen frekuensi TF. Nah, jadi rumusnya ini ya. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu dokumen frekuensinya ini ya. Nanti jadi ini masing-masing dibagi dengan ini. Jadi seperti ini ya.
Oke, ini dokumennya. Ini masing-masing 3 ya. Oke. Ini hasilnya berapa? Mas Agung, berapa Mas? Mbak Nis, 1,5 Pak. Mbak Nis yang bawahnya 1,5. Yang bawahnya 3. ini, 1,5. 1,5. ini 3, ini. 3. 3. Oke, udah betul ya? Oke. Oke. Terima kasih. Jadi seperti ini ya, kita tahapannya ini dulu. Kemudian nanti ada inverse dokumen ya, yaitu ID ya. Inverse dokumen. Jadi ini di log ya. Maksudnya ini log. Per df. Kita hapus saja. Oke. Kalau ini di log, nah kalau ini di log berarti ini masing-masing di log ya. Ini di log juga, di log juga, di log juga, di log juga, di log juga. Hasilnya berapa? 1,5. 0,17 Pak. Oke. Satu angka lagi di belakangnya berapa? 17, 0,17 berapa? 0,176. Oke. Oke. 0,176 ya Mas ya. Terima kasih ya Mas ya. Ini di sini juga. Yang ini berapa? Log 3. 0,477 Pak. Oke. 0,477 ya. Ini sama ya. Ini sama juga ya. Betul? Udah betul ini? Halo? Betul, Pak. Bener Pak, bener Pak. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Yaitu kita melakukan pembobotan ya. Yaitu wake ya. Wake-nya nanti yaitu ada dari query ya atau kata kuncinya dan termnya ya pada dokumen. Jadi ini oke. Jadi rumusnya nanti dikalikan dengan term frekuensi ya, TF IDF. Jadi masing-masing ini dikalikan dengan ini ya, term frekuensi sama IDF. Ini kita copy aja ya, nah, kan hasilnya nanti yang penting sesuai aja. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti yang ini dimasukkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu. Kalau ini
T-nya ya. T. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini nanti dimasukkan ke sini semua. Ini berarti dikali 0,176 ya. Hasilnya berapa? 0. 0. Dikali 4, 0,477. Katakan 0. Betul? Kemudian dikali berapa? 0, yang logistik 176 ya. Sama dengan 0,176 dikali 0,176. Yang transfer 176 477 ya. 0,4 0, Pak. 0, Pak. Oke. Ya, berarti masih pada nyimak ya. Ini berapa? 0,176. 0,176. 0,477 berapa? 0, Pak. Oke ya. Ini kurang lebih nanti sama juga. Sorry, ini di copy aja. Sini copy. Di sini juga dikalikan ya, di copy juga. Oke. Oke. Sama ya, kita ginikan aja. Jadi urutannya itu ngikutin ini ya. Oke. Pak, kalau misalnya ditulisnya langsung jawaban aja, nggak perlu didefinisin kayak gitu nggak kan, Pak? Boleh, cuman kita kan harus runtut ya di sini ya. Jadi supaya step by step loh. Saya sih maunya gitu, langsung aja dimasukin pakai Excel. Pakai Excel nanti kita nggak tahu prosesnya. Gitu ya Mbak ya. Oke. Oke. Ini kan sama ya, kebetulan ya. Jadi kita tinggal ini aja. Ini ngurutin sini dimasukin ke sini ya. Jadi TF dikali dengan term frekuensi dikali invoice dokumen frekuensi. Oke, ini yang tadi yang kata kuncinya atau keywordnya udah ketemu ya bobot ini ya masing-masingnya. Oke, ini hasilnya ini ya. Ini juga sama. Betul ya? Yang ini berapa? 0 ya? Yang atas 0. Ini 0? Ya, Pak, benar. 0? 0 ya? Ini
0 juga 0,176 0,176 gitu. 47 Pak. 477. 0,477. Oke. Oke, ini juga 0,176 0,176 0,477. Ini berapa? Mbak Listia tadi berapa, Mbak? Yang mana Pak? 2, Ini 0,352. oke, 0,352. Oke ya, ini 0 ya. Ini boltnya kita buang dulu aja supaya tidak membingungkan. Ya, kita sudah temukan ya ininya ya. Nah, kemudian untuk bobotnya ya. Bobotnya berarti kalau sudah seperti ini berarti nanti bobot dokumen ya. Kita jumlahkan per ininya ya. Bantu saya menghitung dong semuanya. Bobot dokumen. Weight dokumen. Yang ini berapa? Kalian sorry, ini nggak usah dihitung. Yang ini. Jadi ini ya, 0,176 ditambah ini berapa hasilnya? 829 Pak. 829 ya. Yang ini 0, 653 Pak. yang ini 1, 1 koma ya. 1,181 Pak. 1,181. Iya. Oke ya. Baik, seperti ini ya. Nah, untuk bobot kata kunci pada dokumen ya. Oke. Ini itunya ya. Bobot di sininya ya. Oke, kita menentukannya kan berdasarkan kata kuncinya ya. Kata kuncinya tadi apa? Pengetahuan logistik. Ya, oke. Jadi kata pengetahuan dan logistik ya. Jadi kalau yang dokumen pertama itu berarti 0,176 ditambah dengan 0 ya. Hasilnya berapa? 0,176 Pak. Ditambah 0. Sorry. Yang kedua berapa? 0 tambah 0,176 bukan Pak? Ini ya. 0 Iya. ditambah 0,176. Hasilnya sama ya, 0,176. Kita punya Yan. Hal yang ini berapa? 0,176 ditambah 0, ditambah yang mana?
352 Pak. 52 ya. 0,352. Hasilnya berapa, Mbak? 558 Pak. Berapa? 0,528. 0,528. Oke, ini kita masukin ya di sini ya. Oh, nggak usah, nanti malah bingung. Ini aja ya, kita pakai yang ini aja ya. Oke, jadi di sini bobot yang paling tinggi, bobot tertinggi ya. Rank 1, ranking 2, ranking 3. Yang pertama, yang mana? D3 Pak. Yang 0,528. Kalau yang ini? D1 atau D2? D2, dua-duanya, Pak. Oke. Oke, kalau seperti itu nggak bisa ya, karena bobotnya sama. Nah, ini nanti kita lanjutkan. Jadi algoritma ini dari atas ke bawah. D2 D1. Nggak bisa. Jadi kalau seperti ini harus dicari lagi ya. Harus dicari. Oke, D2 dan D3. D1 dan D3 ya. Memiliki bobot yang sama. D1 dan D2 Pak. Ya. D1 dan D2 memiliki bobot yang sama ya. Ini 0,176 sama 0,176 juga memiliki bobot yang sama. Maka harus dicari menggunakan algoritma vector space model ya. Oke, lanjut kita membahas vector space model. Oke. Oke. Ini kuliahnya runtut seperti ini nggak masalah ya. Saya jelaskan satu persatu ya. Iya Pak. Gitu. Oke. Kemudian di dalam vector space model kita mengenal ya yang namanya ada query dan dokumennya. Nah, ini hasilnya dari mana? Yaitu dari W kuadratnya. Nah, W ini diambil dari sini. Jadi semua dikuadratkan ya. Paham ya? Kalau dikuadratkan. Oke. Oke, ini yang 0 nggak usah dihitung ya. Ini kalau dikuadratkan berapa hasilnya? Halo? 0,176 dikali 0,176 atau 0,176 kuadrat ya.
Hasilnya berapa? Nol koma 030,976. Oh iya, ya. 0,030. 0,03 berapa? 39 30. 30 ya. 309 ya. Belakangnya 7. 76. 76. Oh, ini dibulatin aja 31 gitu ya. Gak apa-apa. Kita lakukan pembulatan aja. Oke, ini nanti dihapus. Nanti kita Oke. Sampai di sini sama ya, ini juga ya. Pengetahuan juga sama. Hasilnya dari sini ya, ini dikuadratkan. Hasilnya sama tadi. Yang ini kan 0, 0, 0, 0, 0 juga. Kalau ini 0,477 kuadratnya berapa? 0,227. 227, oke. 0,227. Yang ini sama ya? Sama ya yang ini ya? Sama yang ini ya? Kemudian yang ini juga sama. Terus 0, 0, 0 juga ya. Gitu ya. Kemudian untuk yang ini 0, 0, 0 ini ya. Jadi ngikutin aja berarti 0, 0, 0, 0. Berapa tadi? Kuadrat, ini juga kuadrat ya. Berarti 0,176 kuadrat yang ini ya. Ini juga ya. Kan ini angkanya kalau tidak salah sama. Ya, 0,447 ini juga sama. Sama ya? Oke. Gini ya. Kemudian Iya, Pak. Kemudian ini 0,176 juga sama. Kemudian yang ini 0. Oke. Oh, sorry, yang ini 0,176 ya. 176 berarti 0,031 ya. Oh ya, makasih ya Mbak ya. Iya, Pak. Ini sama ya juga ya. Nih, 176 juga. Oke. Betul ya. Kemudian ini 0,227. Nah, yang ini berapa? Hasil kuadratnya. Bawahnya 0. 0,124, Pak. Iya, 124, Pak. 124. Dibulatin. Belakangnya berapa emang? 124 berapa? 123,904. Oh iya, oke. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, terus ini dijumlahkan ya. Dijumlahkan semua. Terus nanti kita langsung di akar ya. Jadi sigma itu jumlah dari ini semua ya. 0 ditambah 0 ditambah 0,31 ditambah 0 ditambah 0,031 ditambah 0 lagi, kemudian di akar di sini hasilnya. Yang ini hasilnya berapa? 0,62, Pak. 0, berapa? 0,062. 062. 062, Pak.
0,062 Pak. Mbak, kurang jelas Mbak suaranya Mbak. 0,062. 62. Ini ya, seperti ini udah betul ya? Itu 0,062 Pak. 42. 062 Pak. 0,062. 0,062. Itu belum dikuadratin, Pak. Ini belum dikuadratin ya? Nah. Oh iya, ini belum dikuadratin ya? Oh iya, ini dikuadratin dulu. Berapa ini hasilnya? 0,248. Ini udah dikuadratin, Mas. Udah. Itu hasilnya belum diakar, Pak, maksudnya. Jadi di akar. Kok dikuadratin di akar, Pak? Ini di akar berapa? 0,248. 0,248. Coba saya buka kalkulator deh. 0,062 akar 0,248 Mas. Oke, next berapa? Nol koma 031. Pak, tapi belum diakarin. Di akar berapa, Mbak? 0,753. Saya sambil ngitung ya, 227. 0,227. 0,227 ditambah 0,031. Oke. Hasilnya ini ya. Ini secara keseluruhan ya. Hasilnya 289 ya di akar 0,5375. 0,5337. Oke. Kalau yang ini? Itu kan hasilnya 0,258. 507 Pak. 507 ya? Iya Pak. 507. Yang ini 0,031 ditambah 0,031. 0,831 Pak. Hasilnya 0,431 di akar ya. Berarti 0,831. Iya. Ini semua dijumlah ya. Kemudian di akar hasil penjumlahannya kan 0,431. Di akar jadinya 0,642. Betul? Betul ya? Halo? Betul, Pak. Betul Pak. Oke, sebentar. Betul. Selanjutnya, rumusnya masih kompleks ya. Oke, nggak apa-apa. Rumusnya masih kompleks.
Jadi nanti yang ini dikalikan dengan term frekuensinya ya. Jadi rumusnya nanti adalah saya copy dari sini ya. Sigma T. Nah, kita nanti mengenal ini ya. Ini rumusnya ini ya. Oke. Sama dengan term frekuensi dikali dikalinya deh. Ini ya, PG dan WT-nya ya, PG maupun P. Ini kelihatan nggak tulisannya, rumusnya? Kecil banget ya. Gini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi seperti ini ya. Sigma termnya nanti dijumlahin juga. Hasil dari perkalian term frekuensi sama ini. Masing-masing di sini. Tapi yang ininya nggak usah sih. Jadi, sorry, ini WT aja. Nah, ini. Kayak gini, sorry, rumusnya yang betul ini. Oke. Selanjutnya, kita nanti masukkan angkanya ya. Ini dihapus saja. Udah. Oke. Ininya dari mana? Dari sini ya? Dari sini ya? Maaf, dari yang ini maksudnya. Nanti dikalikan dengan ini. Nah, dikalikan dengan ininya. Jadi nanti urut ya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nanti dimasukkan ke sini. Teman-teman, sambil diingat ini berapa? Atau sambil di foto ya, nanti tolong disebutin di bawahnya, biar saya nggak bolak-balik scrolling. 1, 1, 1, terus bawahnya 0 semua ya. Oke ya, karena biar tahu bedanya kan, kamu kayak tadi, dia itu adalah sebentar. Kok dari sini sih? W-nya kan bukan ini ya? W-nya kan ini ya? Bentar. Sebentar, saya agak lupa nih ininya nih. Oh, ini kita hapus saja biar lebih clear. Term frekuensi itu dari sini ya, 111 0011. Oke, hafal. 1 1 1 0 0 0 ya. Kemudian 0 0 0 0 1 1.
Kemudian 1120 Pak. ini ya, copy aja. Yap. Dari tadi ya, nggak di copy aja ya. Oke, nggak apa-apa. Belajar ngapalin. Oke, kemudian ininya ya, nanti kita kalikan dengan ini ya. Oh, betul yang ini sih. Oh, sorry, dengan Wiki. Saya kelupaan rumusnya. Oh, ini dengan Wiki. Maaf ya. Oke. Dikalikannya dengan ini. Jadi nanti ini kali 0 kali 0 kali 031 gitu ya. Semua di sini. Jadi ini kan ngambilnya dari term frekuensi ya, yang ini. Nah, yang ini nih. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang ini ya? Iya Pak, kelihatan. Jadi term frekuensi yang dokumen 1, 2, 3 di copy tadi ya, dipakai untuk ini ya. Kemudian nanti dikalikan dengan ini. Berarti ini dikali 0 ya. 0 dikali 0. Hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. 0,031 kali 1. Hasilnya 0,031 juga ya. Betul ya. Kemudian yang ini hasilnya 0 juga ya, sama ya. Dikali 0. Ini 0 ya. Dengan 0 dikali 0,031 sama dengan 0. Betul ya? Jadi hasilnya berapa? Hasilnya berapa, Mas? Mbak? Dijumlahin ini maksudnya. 0,031 Pak. Dijumlahin ya. Oke. Jadi yang cuman ini ya, Mas ya. Oke. Oke, Mas, betul, Mas. Kalau yang ini? Ini? 0 semua Pak. Ini dikali 0 ya. Ini dikali 0. Hasilnya 0. Hasilnya 0 juga. Yang ini dikali 0,031. Hasilnya 0. Ini dikali 0. Hasilnya 0. Yang ini 0,031 ya. Betul? Hasilnya 0,031. 0,031. Kalau yang ini dikali 0. Dikali 0 ini ya, maksudnya. Dikali 0 ini, oke. Sama dengan 0. Kemudian hasilnya? Ya, 0,031 Pak. 0,031 juga. Oke. Baik. Yang ini dikali 0. Hasilnya 0. Ini dikali 0. Sama dengan 0.
dikali 0,31 sama dengan 0,031. 0,0 dikali, ini dikali 0 ya, dengan 0. Ini dikali 0,031 sama dengan 0,62. 0,62 Pak. 0,062 gitu ya, kali 0 sama dengan 0. Di jumlah 9,093. Pak, maaf. Oke, gimana Mas? Itu yang D2 yang 1 kali 0 itu bukan dikali 1,227 ya Pak? Yang D2 yang sigma itu loh. Yang individu. Itu kan 1 kali 0. Yang D2 itu bukannya dikali 0,227 ya Pak? D2. Oh, dikalinya dengan ini Mas. Dengan K ya Pak? Dengan kata kunci. Oke. Terima kasih Pak. Jadi saya ulangi ya, ini di sini sebetulnya term frekuensi dikalikan dengan ini semua ya. Jadi masing-masing dokumen term frekuensi yang ada di atas ini nanti dikalikan dengan ini satu-satu. Dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, sama dimasukkan ke sini. Kemudian semuanya nanti dijumlah hasilnya ini ya. Jadi sigma termnya ini ya. Pada dokumen 1, pada dokumen 2, pada dokumen 3. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Naufintia. Silakan Mbak. Yang benar itu sigma T sama dengan TF kali WQ atau sigma T sama dengan TF kali WQ kuadrat, Pak? Oke. Sebenarnya W-nya kuadrat ini tadi. Belum dikasih rumus kuadratnya. Yang sigma T sama dengan TF WT juga kuadrat ya Pak? Berarti ya Pak? Ya, ini kuadrat ya Mbak ya. WT-nya kuadrat. Makasih Pak. Oke. Makasih Mbak sudah diingetin. Ini rumusnya ini juga kuadrat. Karena dikalikannya dengan ini ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan rumus yang terakhir. Terakhir, udah mau selesai berarti. Kita sih di jadwal sampai jam berapa ya? 16.30 Pak. Mau dibablasin sampai 16.30 enggak? Oke, ini persamaan yang terakhir ya, rumus yang terakhir yaitu akar dari sigma termnya ini. Jadi setiap dokumen nanti dihitung ya, dibobotkan ini dengan ini ya, dari sini. Oke. Dari ini ya. Jadi nanti ini sebenarnya wiki ya, wiki dan ini dokumennya ya. Biar nggak bingung gini deh. Kalau Pak ini aja. Jadi nanti ini ya, ini
kita masukkan ke sini ya untuk dokumen yang pertama. Jadi ini kita masukkan ke sini, kemudian yang ini dari yang ini 0,248 dibagi ini, hasilnya berapa? Sama juga yang ini, nanti dengan yang ini, terus yang ini juga dengan yang ini sama. Sampai di sini bantu saya ngitung lagi ya. Lumayan juga ini ngitungnya. Jadi dokumen yang pertama. Oke. Saya sambil zoom ya, kayaknya kecil banget. Oke. Nah, ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke, jadi nanti kita bikin sekalian aja deh sama yang satunya. Yang 3 ya. Ini kita isi dengan ini ya. Berarti ini 0,031. Ini juga sama, bawahnya kemudian ini ya, kita letakkan di sini. Gitu ya. Kemudian yang key-nya ini ya, dari sini berarti 0,248 masukkan sama sini juga. Ini juga karena ini kan keywordnya ya, seperti ini ya. Halo? Terus yang ininya berarti dari sini, kemudian ini, dan ini ya. 0,357 ya. 0,357. Terus yang ini juga sama 0,653. Yang ini ya 57, sorry 0, oke 537 0, sorry ini harusnya yang bawah ya, ini maksudnya. Sebentar. Oke, yang ini ya. Betul ya, yang ini ya.
Halo? Kemudian ini ya. Oke, oke gitu ya teman-teman. Kita hitung ya bareng-bareng. Ini berapa? Silakan. Ini juga berapa? Mungkin bisa dibagi ya masing-masing. Silakan dihitung. Oh ini D2 ya. Ada yang udah ketemu? Nol koma 381 bukan? 0,381. Oke, saya nggak hitung berarti. Oke, berikutnya berapa? Nol koma 463 Pak. Berapa ini? 0,463. Oh, 463. Coba sebentar Mbak. Saya ikut bantu hitung ya Mbak ya. Gak apa-apa ya. Gini. 0,031 di akar ya. Sebentar. Saya kalkulatornya nggak usah tampilin ya. 0,031 di akar 0,176 sekian. Kemudian 0,248 dibagi 0,507. 507. Eh, 489 ya. 0,7. Aduh, salah. 0,176 dibagi 0, berapa, Mbak? Ini kalau tadi dibagi 4 berapa? 0, berapa? Nol koma 463 bukan Pak? Dibagi 0,507. 489, 0,489. Ini hasilnya berapa? 0,489 ya, ininya aja ya. Oke. Hasilnya 0,359.
Betul. Barangkali ada yang berbeda. Silakan. Iya betul Pak. Sama. Betul. Iya. Oke, yang ini udah ada yang menghitung? Oke, tolong disimpan hitungannya ya. 0,093 akarnya itu 0,304. Oke. Itu hasil akar ini ya. Hasil akar ini 0,304. Yang ini nanti saya bagikan dulu hasilnya berapa. Oke. 0,248 dibagi 0,642. Oke, berarti tadi yang hasil ini berapa? 0,304 Pak. 0,304 dibagi 386 ya. Oke. 0,789. Oke. Betul Mbak. Hasilnya berarti 789 boleh deh dibulatin. Oke, baik. Berarti ini hasilnya ya. Oke. Ini hasil pembobotannya ya. Jadi kita udah tahu ya. Ranking yang pertama di ranking satunya dokumen yang keberapa? D3 Pak. Ini ya. Yang ranking kedua siapa? D1 Pak. D1 ya. Ini D3, ini D1 ya. Gini. Pak. Yang ranking 3 D berapa? D2 Pak. D2 ya. Oke. Oke ya, ini kesimpulannya sih ini. Jadi saya simpulkan ya. Jadi dokumen ada 30 dokumen, kita mencari sebuah kata kunci yang relevan dengan dokumen ini dengan kata kunci pengetahuan logistik ya. Berarti bobot dokumennya ini ya. Ya sebetulnya sih secara ini ya, secara apa? Secara ini udah kelihatan ya, karena ini sedikit ya. Korpusnya pendek. Jadi pengetahuan logistik ini udah match sekali nih kalau seperti ini, match sangat match. Tapi bayangan kalau teman-teman mencarinya di dalam sebuah website, di dalam sebuah korpus yang misalkan teks ya, banyak paragraf di dalamnya itu gimana kira-kira? Pasti kalau manual seperti ini lama ya. Jadi ini sebetulnya konsep untuk text processing itu seperti ini, kemudian menggunakan vector space model untuk mesinnya nantinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan TF, IDF, dan vector space model? Belum, Pak. Sudah paham? Dikit, nyantol dikit. Oke, ya nanti dipelajari lagi ya. Iya, Pak. Oke, baik. Hasil akhirnya mungkin sama ya, tapi hasil ininya koma sekiannya dengan yang saya share beda ya. Beda apa sama? Beda ya. Oke, jadi teman-teman diusahakan untuk dibaca terus dikoreksi ya. Jadi apa yang di-share dosen itu kan belum betul ya.
teman-teman harusnya mengklarifikasi ya hasilnya. Misalkan, oh Pak, ini hasilnya salah Pak. Terus kita ya hitung bersama-sama seperti inilah supaya kita lebih tahu. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup, Pak. Ya, silakan. Cukup pertanyaan. Oke ya. Mungkin untuk kita kan sampai jam berapa? 4:30. 4:30 ya. Kita overview sedikit ya tentang yang Elasticsearch ya. Karena Elasticsearch kan harusnya pertemuannya sekarang. Jadi saya sampaikan sekalian aja. Oke ya, Mas, Mbak. Iya, Pak. Oke, untuk yang ini saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.